Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang uang. Uang adalah hal yang netral. Faktanya kita semua membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup harian, bulanan, ya semua operasional kita membutuhkan uang. Tetapi yang celaka ialah ketika uang menguasai hati kita. Fokus kita kepada uang. Nah, ini yang menjadi celaka dan berbahaya bagi kita. Seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius di dalam surat Timotius 1 ayat yang ke-6. Dia berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Inilah hal yang mengerikan itu. Uang telah mengubah hati manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketamakan akan uang itu bisa membengkokkan hati manusia. Saya dalam perenungan meneropong melihat di akhir zaman ini, jangan-jangan yang menjadi Tuhan kita adalah uang. Dalam hal ini muncul, perenungan saya ini muncul ketika Yesus menyandingkan antara Allah dengan Mamon. Wah, ini hal yang luar biasa. Yesus berani menyandingkan Allah dengan Mamon. Apa tujuannya? Dua-duanya bisa mengubah hati manusia. Allah mengubah hati manusia menjadi baik. Uang bisa mengubah hati manusia menjadi jahat. Jelas sekali. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Mengerikan bukan? Karena uang orang menyimpang dari iman. Karena uang orang bisa melukai orang lain. Karena uang orang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang itu. Uang telah membuat hati kita berubah, Ibu Bapak. Dan dikatakan juga orang yang memburu uang tadi juga menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tidak salah punya uang, tidak salah punya banyak uang. Yang salah adalah bagaimana sikap kita terhadap uang. Kalau uang kita sedikit, kita merasa merana. Kalau uang kita banyak, kita merasa bahagia. Jadi kita ada di dua kutub yang mana ini? Merana atau bahagia? Kalau sedikit merana, kalau banyak bahagia, begitu. Lupakah kita bahwa Allah sumber berkat bagi kehidupan kita? Di dalam Kristus, Dia telah mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan kita. Dialah yang membuat hati kita menyadari kasih karunia Allah yang hebat dan merasa cukup untuk segala sesuatu. Sehingga anugerah Allah kalau kita bisa merasa cukup. Kalau uang kita anggap sedikit. Kita cukup di sana. Paulus juga berpesan, cukupkanlah dirimu dengan segala sesuatu yang ada padamu. Cukup. Jadi Alkitab punya prinsip cukup. Jadi kalaupun uang kita banyak, kebahagiaan kita bukan berasal dari uang itu. Tapi kecukupan di dalam Tuhan, di mana kita bisa menikmati segala sesuatu. Dan Tuhan itulah sumber bahagia kita, bukan uang kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita yang bekerja atau sering disebut mencari uang, mari kita bekerja dengan kesadaran penuh bahwa hidup kita itu tergantung karena kasih karunia Allah. Sedikit banyaknya uang tidak mengubah hati kita. Biarlah terus kita menyadari pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Amin.